Ibu Bapak, teman-teman dan anak-anakku sekalian, selamat malam. Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Basilika itu apa sih sebetulnya? Basilika adalah bangunan gereja yang dipersembahkan, yang didedikasikan kepada santo atau santa yang dihormati di suatu daerah, suatu kota, atau suatu negara. Misalkan Basilika Santa Teresia de Lisieux di Perancis, Basilika Sao Paulo atau Basilika Santo Paulus di Roma, di luar tembok kota Roma, Basilika San Pedro atau Basilika Santo Petrus, juga Santa Maria, Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, dan Basilika Yohanes Lateran. Semula Basilika ini untuk menghormati Santo Yohanes Pembaptis. Dan konon nanti IKN juga akan didirikan sebuah basilika, yaitu tentu nanti akan diberi nama Santo atau Santa yang dihormati di IKN sana. Ibu dan Bapak dan teman-teman terkasih, basilika ini merupakan suatu produk dari Kaisar Konstantinus yang bertobat. Sebelum Konstantinus itu adalah kaisar-kaisar itu orang-orang kafir. Mereka ini menyembah dewa-dewi dan tidak percaya akan Tuhan, apalagi yang namanya Yesus Kristus. Dan mereka ini orang yang kaisar ini adalah orang bengis sekali terhadap orang-orang Kristen. Maka orang-orang Kristen atau orang Katolik kala itu ketika berkumpul selalu berkumpul di sebuah ruangan rumah orang-orang Katolik. Atau kalau merayakan misa kudus mereka ya diam-diaman secara rahasia. Tapi paling sering mereka merayakannya di katakombe. Katakombe itu adalah makam Katolik yang ada di bawah tanah. Biasanya di luar tembok kota. Di sana ada makam di bawah tanah. Jadi ada suatu tempat bidang seperti ini ya. Lalu orang turun, di sana ada kapel dan sekaligus pula ada makam-makam atau kuburan-kuburan orang Kristen atau orang Katolik. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman para peziarah Porta Santa masih ada waktu. Silakan manakala nanti sempat ke sana, pasti akan diantarkan oleh tour leader mengunjungi 4 basilika ini. Yaitu Basilika Sao Paulo, San Pedro, Basilika Yohanes Lateran, dan Santa Maria Maggiore. Nah yang ini, yang Basilika Laterannya adalah menjadi sekaligus katedralnya Uskup Roma, yaitu Paus Leo ke-14. Jadi Paus Leo ke-14 ini adalah Uskup Roma dan sekaligus pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Jadi basilika ini merupakan katedral seluruh umat Katolik seluruh dunia atau semacam gereja induk umat Katolik. Pemimpinnya ialah Paus Leo ke-14, Paus yang sekarang. Yang lalu Paus ya, Paus Fransiskus, sebelumnya Yohanes Paulus dan sebagainya. Nah Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, ini merupakan bangunan yang dipersembahkan sebagai lambang kemerdekaan dan perdamaian. Siapapun yang ke sana hendaknya ataupun siapapun yang datang ke gereja-gereja dimanapun berada, entah itu bangunannya terbuat dari bangunan yang megah seperti bangunan gereja kita ini, ataupun bangunan gereja yang hanya dari kayu atau dari
ya triplek doang. Sama bobotnya, itu bukan soal dari bahannya apa, tetapi gereja itu adalah kita. Anda dan saya adalah anggota gereja, Yesus Kristus adalah kepalanya. Dikisahkan dalam Injil tadi bahwa Yesus itu mengadakan ziarah ke Yerusalem, ke kota damai, Yerusalem, di mana Yesus itu menuju ke sana ke sebuah bait suci. Ternyata bait suci atau bait Allah kala itu disalahgunakan oleh orang-orang untuk melakukan bisnis-bisnis duniawi. Mereka mencari keuntungan dari di bait suci itu. Maka Yesus itu melakukan tindakan pembersihan dengan cara berani membongkar, mendobrak, dan mengobrak-abrik apa yang mereka buat kala itu. Dan Yesus kemudian lalu memberikan suatu pesan untuk tidak menyalahgunakan tempat suci. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, kalau Yesus mengobrak-abrik itulah orang-orang Yahudi protes. Kamu kok berani-beraninya membongkar ini, apa yang kamu, apa landasanmu kok bisa mengobrak-abrik tempat ini? Yesus kemudian mengatakan, runtuhkanlah bait suci ini, runtuhkanlah bait Allah ini, dan akan kubangun 3 hari. Wah, sebuah ungkapan yang di luar pikiran mereka. Mengapa? Mereka mengatakan 46 tahun bangunan ini dibangun. Lu akan bangun 3 hari? Mana mungkin? Dengan kata lain, Yesus ini mulai gila. Tetapi apa yang dikatakan Yesus ini benar. Ketika mereka tahu Yesus yang kala itu sengsara, wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, mereka baru ingat, iya ya, dulu Yesus ketika masih hidup mengatakan hal ini. Ibu dan Bapak dan teman-teman terkasih, Yesuslah yang membaharui basilika itu, membaharui bait suci itu, dialah bait suci itu. Anda dan saya adalah orang yang sudah dibaptis, maka kita semua disatukan dalam Kristus Yesus. Siapakah bait suci itu? Anda dan saya. Paulus mengatakan, kamu adalah bait suci. Kamu adalah bait Allah. Kalau begitu, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, inilah pesta kita semua. Anda dan saya adalah anggota gereja yang hidup. Jadi gereja ini tidaklah kita dari batu atau kayu yang hebat, tapi ialah pribadi-pribadi ini adalah gereja. Keluarga Anda di rumah adalah keluarga gereja mini, gereja kecil, di mana anggotanya itu sama-sama orang-orang mengimani Kristus, maka rumah Anda adalah juga termasuk menjadi bait suci dan adalah gereja. Kalau begitu, tidak ada alasan apapun untuk merendahkan orang lain. Karena apa? Dalam setiap orang ini adalah bait suci, bait Allah, untuk kita hormati dan kita hargai sebagai pencipta kemerdekaan dan perdamaian. Maka mari kita semua kemana-mana menjadi pembawa damai.